Alimul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ismail ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Ismail bin Ibrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi halil ta'allumi. Faslun ay hadza utawi iki ku fasal suci fi niyati ing dalam mertelake niat fi halil ta'allumi ing dalam keadaan belajar, tingkah belajar. Jadi kita sebelum melakukan belajar kita perlu melakukan niat. Sebab niat itu niat niku tempatnya di hati. Kita harus melakukannya. Ketika harus melakukan kita harus niat dulu. Summa la buddha nuli ora kena ora lahu kedue talabul ilmi minan niyati saking niat min zamanin ta'allumil ilmi ing dalem mangsane belajar ilmu. Jadi kita sebagai orang yang belajar ilmu kita harus wajib berniat di waktu melakukan belajar ilmu tersebut. Kenapa kok kita diwajibkan untuk berniat ketika mencari ilmu? Karena idan niyatu hiya al-aslu fi jami'il ahwali. Idan niyatu karena utawi niat hiya niat iku al-aslu dasar fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Jadi ini harus kita ketahui bahwasanya ketika kita berniat untuk belajar ilmu, kita harus berniat itu karena menjadi dasar pondasi kita. Di semua perbuatan kita harus berniat karena menjadi dasar. Dan ada makalah liqaulihi alaihi salatu wassalam, liqaulihi krono utawi dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, rupane dawuh innamal a'malu angin mestine utawi pira-pira sahe amal binniyati iku tetep kelawan pira-pira niat. Jadi ini hadis dari Kanjeng Nabi, hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi semua perbuatan kita itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita melakukan sesuatu, entah apa perbuatan, yang penting kita berniat. Yang perbuatan amal itu tersebut tergantung dengan niatnya. Hadis sahih wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam utawi pirang-pirang min amalin saking amale iku yatasawwaru karupa apa amal di suratil a'malid dunya kelawan rupa pira-pira amalid dunya. Jadi amal itu terbentuknya amal dengan terbentuknya amal dunya. Wa yasiru lan dadi apa amal bi husnin niyati kelawan bagusnya niat. Jadi amal kita berapa amal dunia lalu itu akan menjadi bagus ketika amal itu berniat
amal-amal dunia ketika kita berniat untuk karena amal akhirat, maka itu menjadi bagus-bagusnya niat. Wa kam min amali, wa kam utawi pirang-pirang apane min amali saking amale iku yatasawwaru kerupakake apa amal bisuratil a'malil akhirati kelawan rupa pira-pira amal akhirat. Summa yasiru nuli dadi apa amal min amali dunya iku saking pira-pira amal dunya bisu niyati kelawan sebab oleh niat. Dan ketika kita melakukan amal akhirat lalu kita jadikan amal itu dari amal dunia, maka kita itu jelek-jeleknya niat. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik lalu kita itu berniat untuk melakukan, berniat kita jelek lalu itu tidak sebaik-baiknya jelek, tidak lebih baik. Wayang bagi ayam ya, wayang bagi lan sayya apa anjang ya dah niat sapa al-muta'allimu wong kang belajar bi talabil ilmi kelawan nyuprih ilmu ridhallahi ta'ala ing ridhone Allah ta'ala. Wayang wi, jadi ketika orang yang belajar itu mencari ilmu itu karena ridhonya Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, entah perbuatan apa, kita harus berniat untuk mencari ridhonya Allah, karena semua itu akan kembali kepada Allah. Wadarul akhirati, dan berniat kita untuk negara akhirat. Negara akhirat tersebut kalau disarahnya itu aidukhulul jannah, kita harus berniat untuk masuk surga, karena untuk masuk surga. Wa izalatul jahli, lan niat ngilangake kebodohan anin nafsihi saking awak kita. Jadi kita itu ketika melakukan mencari ilmu, belajar, kita harus berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Wa insairil jihali, dan selainnya, kebodohan-kebodohan selainnya. Wa ihya iddin, dan kita harus berniat untuk menghidupkan agama. Kita melakukan, menyebarkan ilmu-ilmu kita kepada orang, itu kan mendapatkan untuk menghidupkan agama kita. Wa iqaul islami, lan netepake agama Islam. Kita harus menetapkan agama Islam kita. Fa inna baqaul islami, karena sesungguhnya baqaul islami itu dengan ilmu, bil ilmi, kelawan ilmu. Sesungguhnya menetapkannya ilmu itu, menetapkan agama Islam itu harus menggunakan ilmu. Ketika kita menetapkan agama Islam tanpa ilmu, maka kita itu cepat goyang, cepat terseret kepada orang ketika kita tanpa ilmu. Wala yasiha, lan ora sah apa asyhudu syuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jihali
ing dalem sertane bodho. Jadi orang yang zuhud dan orang yang takwa itu tidak boleh ketika orang tersebut itu orangnya belum tahu atau orangnya bodoh. Wa ansyada lan wis nembangake sapa asy-syaikhu syekh al-imam ing imam al-ajala kang agung rupane Burhanuddin Imam Burhanuddin sahibul hidayah kang anduweni kitab hidayah sikran ing syair liba'dihim kedua sebagiannya ulama. Jadi Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin itu telah menyanyikan syairnya sebagian ulama. Syairnya yang berbunyi fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina alimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku. Fasadun utawi karusaan kabirun kang gede iku alimun wong kang alim mutahatiku kang ora merduli sapa alim. Jadi bab di sini menjelaskan bahwasanya ada kerusakan yang sangat besar. Itu kerusakan tersebut itu orang alim ketika orang alim itu kan menjadi panutan ketika orang tersebut ketika orang tersebut melanggar syariat, tentunya menjadi kerusakan yang besar. Wa akbaru lan utawi luweh gede minhu tinimbang alimun mutahatiku iku jahilun wong kang bodho mutanasiku kang ibadah tanpa ilmu. Lalu ada yang lebih besar daripada alimun mutahatiku tersebut. Apa yang lebih besar? Yang lebih besar itu ketika orang yang tidak tahu jahilun mutanasiku itu orang yang ibadah tanpa ilmu. Jadi orang tersebut melakukan ibadah tapi tidak tahu melakukannya tersebut tanpa ilmu. Huma fitnatun fil alamina adimatun. Huma utawi alimun mutahatiku lan jahilun mutanasiku iku fitnatun fitnah fil alamina ing dalam wong alam kabeh. Jadi alimun mutahatiku dan jahilun mutanasiku tersebut itu menjadi ujian atau fitnah kepada orang-orang semua. Liman bihima fi diniyatamassaku. Liman kedua wong yatamassaku kang cecekelan sapa man bihima kelawan alimun mutahasiku fitinihi ing dalam agamane man. Jadi menjadi kerusakan, menjadi ujian bagi orang yang berpegangan kepada agamanya tersebut. Wayan wiya lan nyetoh niat sapa muta'alim bihi kelawan thalabul ilmi asyukra ing syukur ala nikmatil aqli ing atase nikmat akal. Jadi orang yang mencari ilmu
itu orang yang mencari ilmu itu berniat untuk mencari syukur atas nikmat akal. Kita harus bersyukur ketika mendapatkan nikmat akal kita, wasihatil badani, dan sehat badan. Kita harus bersyukur kepada kepada Allah karena sehatnya badan. Wala yangwi lan yentoh ora niat sapa muta'alim bihi ikbalin nas, dan kita tidak boleh untuk berniat di hadapan manusia. Ini ketika orang berniat itu kita tidak boleh mengharapkan dari manusia, mencari perhatian dari manusia. Kita tidak boleh kalau kita dipuji nggak apa-apa, kalau kita tidak dipuji ya nggak apa-apa. Kita yang penting niat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala istijalahu hitamid dunya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.